Ya, kita mulai ibadah kita ya pada saat sore hari ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan penyembahan bagi Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Biar kita dapat rasakan kasih kuasa Tuhan melawat kita. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, rohku sujud menyembah-Mu. Katakan ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu.
Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu pada saat ini, Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama dengan hamba-hamba-Mu, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian penyembahan kami, Tuhan. Sebab kami tidak dapat membalas semua pengorbanan-Mu, keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, Tuhan. Selain memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Kami angkat hati kami, tangan kami memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, ku rindukan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Katakan, biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah, ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, pada saat sore hari ini kembali kami berkumpul, Tuhan, untuk beribadah, berfellowship, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, Tuhan. Semua karena pertolongan dan perlindungan-Mu. Ketika kami ada dalam mara bahaya, Engkau meluputkan kami. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan, memulihkan kami.
bahkan yang terlebih besar anugerah-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa, bahkan Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami ingin bersama dengan hamba-hamba-Mu dalam Zoom ini Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan, saksi, mendengarkan firman-Mu, bahkan bincang-bincang, sharing tentang firman Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang pimpin kami. Kami juga menyadari dan menyesali semua dosa-dosa hari-hari yang kami lalui Tuhan. Kami selalu terjatuh dalam dosa-dosa kami Tuhan. Seringkali kami salah dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami, sikap kami terhadap sesama kami. Terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang setia dan adil. Mengampuni dosa-dosa kami yang mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus telah mengampuni dosa kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami serahkan ibadah kami Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai, kuduskan, sucikan, jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan, baik juga sinyal Tuhan, bahkan teman-teman kami yang masih akan masuk Tuhan, jauhkan dari segala yang menghalangi Tuhan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga akan diberkati oleh firman-Mu, oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Elmanik Tuhan, yang telah Engkau urapi, Engkau persiapkan Tuhan, untuk menyatakan isi hati Tuhan. Sembunyikan semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami dapat diberkati melalui firman-Mu, melalui kesaksian, bahkan bincang-bincang pada saat sore hari ini Tuhan. Bahkan kami ditegur, kami dikoreksi, dituntun ke dalam jalan yang benar. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami pertaruhkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga kelepasan terjadi, keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan ibadah Zoom kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan siapa yang mau bersaksi, Tuhan berkati. Shalom Pak Kimli. Pak Kimli monitor kah? Shalom Opung, Shalom Ibu Depari. Opung Ramana Sembering, Ibu Grace. Oh, Pak Joni, saksian Pak Joni. Pak Joni, gimana kabar itu? Masih OTW itu. Ya. Belum sampai ya? Belum sampai ya, Pak Joni? Iya, masih di jalan Pak Mingguan. Nanti aja kalau udah sampai rumah. Ya cocok kan, kasihan kan. Kalau di kantor kan nggak ada kamar, dia kan nggak merit. Ya, makasih Pak Joni. Ini kan dia berangkat sebulan, balik baru gitu. Tadi masuk kok keluar lagi ya? Siapa? Ibu Lia. Oh, dia lagi diangkut Pak tadi. Oke, kita sambut firman Tuhan. Siapa Manik? Pak Manik siap, Pak Manik. Ya, satu lagu Pak Derison. Kita sambut firman Tuhan yang akan memberkati kita. Seperti rusa yang haus, Barang-barang. rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau yang mengenal hati kami, hanya Engkau pribadi
tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Silakan Pak Pendeta Hermani. Ya, silakan nampaknya Pendeta Hermani. Terima kasih, kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh indah kasih-Mu kepada setiap kami. Kalau pada sore menjelang malam hari ini, Kau masih menyapa kami lewat pujian-pujian kami Bapa. Dan biar kiranya terlebih lagi lewat firman-Mu pada saat ini, kalau kami boleh berbagi, diingatkan kembali oleh firman-Mu, biarlah Bapa yang boleh mengurapi kami. Dan akan percaya bahwa anugerah daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang senantiasa memelihara hati pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kami mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, kedengaran suara? Ya, kedengaran, mantap. Pak. Baik. Pada sore hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 12 demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sekali lagi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya hari demi hari. Amin. Pada sore menjelang malam hari ini saya ambil judul Ingat Senantiasa. Kenapa saya buat 2 kali ingat-ingatnya? Karena kalau sekali hanya itu hanya ya biasa saja.
Tapi kalau 2 kali kita diingatkan untuk mengingatkan, berarti itu suatu hal yang penting, Bapak Ibu. Kenapa satu hal yang penting? Tentunya kita di saat sore menjelang malam hari ini diingatkan oleh firman Tuhan yang senantiasa kembali untuk menggugah setiap hati kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12 tadi. Apa yang dikatakan yang pertama adalah bertanding. Bapak Ibu, kalau dikatakan bertanding, tentunya tidak pernah orang berkata bahwa hari ini saya bertanding lari 6 km maraton. Dengan siapa? Grup apa? Enggak, saya berlari sendiri. Apakah ketika kita bertanding itu disebut sendiri? Tentunya ketika dikatakan bertandinglah, ada lawan bagi kita. Dan kalau di dalam bertanding itu ada selain daripada ada lawan, sebelum bertanding tentunya kita banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Tentunya di dalam menghadapi pertandingan tersebut, Bapak Ibu. Pertandingan yang seperti apa yang kita lakukan? Atau persiapan-persiapan seperti apa yang kita lakukan dalam bertanding? Tentunya kalau seperti misalnya pemain bola, dia harus lari, segala macam persiapannya. Dan ketika dia mempersiapkan dirinya untuk bertanding atau berlatih, tentunya ada kedisiplinan yang harus dia pegang juga. Dan ada aturan-aturan yang harus dia ikuti. Nah, kalau dia tidak ikut dalam aturan-aturan tersebut, tentunya di dalam menghadapi pertandingan nanti, tentunya tidak, katakanlah tidak maksimal untuk memperoleh kemenangan. Berarti selain daripada kita punya disiplin untuk berlatih, tentunya ada aturan-aturan yang harus kita siap lakukan di dalam. Nah, kenapa dikatakan dalam hal apa kita bertanding di sini? Tentu di sini diingatkan kita untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kalau ada pertandingan iman yang benar, saya katakan tadi di awal adalah ketika kita bertanding bukan sendiri, tetapi ada lawan yang harus kita hadapi. Kan begitu. Kalau misalnya olahraga, ada lawan yang harus dihadapi. Kalau misalnya pertandingan tinju, ada lawan yang harus kita hadapi. Siapa? Nah, tentunya di dalam menghadapi lawan ini, kita harus kenal siapa lawan kita, sehingga kita tahu untuk mempersiapkan diri kita itu, tenaga, segala hal itu, boleh kita persiapkan untuk menghadapi lawan, supaya kemenangan itu di tangan kita. Supaya seperti dikatakan firman Tuhan, kita menjadi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi bagaimana mungkin kita boleh meraih kemenangan ketika kita di dalam menghadapi pertandingan itu tidak ada yang kita persiapkan dengan penuh kedisiplinan, penuh ketaatan, dengan penuh keseriusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertandingan iman yang benar, tentunya kalau ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang salah, ada yang pertandingan iman yang seperti apa. Banyak orang sekarang beriman pada agama. Bisa nggak agama itu menyelamatkan? Sekarang kita lihat banyak orang-orang beragama yang sangat baik sekali di dalam beragama. Ya, memanggil Yesus, memakai Yesus dalam setiap kehidupannya. Dia pakai Yesus. Dia panggil Yesus. Sampai yang terjadi dalam hidupnya ketika dia sakit, dia pakai Yesus untuk kesembuhannya. Ketika dia berbeban berat, dia pakai Yesus untuk menjadi jalan keluar, untuk meringankan beban hidupnya. Ketika dia putus asa, dia pakai Yesus supaya apa? Supaya ada ketenangan kembali dalam hidupnya, katakanlah ada keyakinan teguh lagi dalam hidupnya. Apakah itu salah? Di dalam kita menghadapi segala sesuatu, kita pakai Yesus. Dan ini yang terjadi sekarang. Banyak orang memakai Yesus saja dan hanya sebelah. Tetapi Yesus tidak pakai dia. Menjadi pertanyaan sekarang, maukah kita dipakai Yesus? Kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita bukan memakai Yesus. Kalau pada zaman dulu, katakanlah dalam jalan peperangan. Memakai Tuhan, Allah di depan berperang melawan kita. Allah yang berperang menggantikan engkau. Dipakai Allah. Tapi zaman sekarang ini bagi saya terbalik sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana kita memakai Tuhan diganti dengan Tuhan yang memakai kita dalam segala peperangan kita. Siapkah kita?
Jangan kita enak-enak tidur, kita buat Tuhan bertandinglah melawan musuhku. Kita enak ongkang-ongkang kaki. Kita tenang berpangku tangan di rumah misalnya. Bela Tuhan yang berpangku, yang berperang, gantikan saya Tuhan. Karena saya mengasihi Engkau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti sekarang ini, bagaimana kita boleh bertanding melawan iman yang benar. Karena firman Tuhan ingatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. 1 Petrus 5 mengingatkan kita siapa lawan kita. Seperti apa iman yang benar yang kita miliki sehingga lawan kita si iblis itu boleh kita kalahkan. Mampukah kita melawan iblis? Oh, banyak orang sekarang takabur. Wah, siapa iblis itu? Hanya saya tangking di dalam nama Yesus. Keluarlah engkau, nyala engkau iblis. Enak banget hidup kita seperti itu. Ya. Segampang itu kita bisa mengalahkan iblis. Tanpa persiapan, tanpa disiplin, tanpa ya katakanlah ada kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Kan sekarang banyak seperti itu kita lihat. Bagaimana hamba-hamba Tuhan. Ya katakan dia dengar dengan Tuhan, memakai Tuhan. Tuhan sering berbicara dengan dia. Roh Kudus sering menyapa dia. Roh Kudus sering berkata-kata dengan dia. Tapi hidupnya, kalau sekarang ini banyak sekali katakanlah viral, kita lihat di mana-mana bagaimana kehidupan hamba Tuhan, bagaimana orang-orang yang mengaku percaya disepelekan, direndahkan, dihina. Kuatkah mereka menanggung? Tidak semua. Hanya sedikit saja orang yang siap untuk bertanding di dalam iman sekarang ini. Apalagi sekarang situasi pandemi kita tidak tahu ini sampai kapan. Ya kalau dulu mungkin sekarang sudah agak jarang. Kalau dulu ya ketika mendengar suara sirene ambulan, wah sudah ada orang yang katakanlah yang korban COVID. Kalau dulu tahap pertama begitu ada terinfeksi katakanlah positif, orang sudah takut. Kenapa? Pasti mati. Kalau dulu misalnya sehari itu yang mati 100 sedikit. Tapi kalau sekarang ya sudah agak lumayan. Tidak ada lagi, walaupun ada orang yang positif. Mereka dengan yakin hanya dengan makanan dan doa sembuh. Positif jadi negatif. Ya. Tapi seperti sering saya pertanyakan. Kenapa Tuhan masih melewatkan, meluputkan kita sampai pada saat ini masih hidup? Tidak dibawa hanyut oleh si COVID. Apa rencana Tuhan? Apakah kita ingat? Ya, apakah kita mengingat apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Sadarlah, berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak dapat bertanding dengan pertandingan iman yang benar, bagaimana mungkin kita dapat melawan si iblis? Berkeliling terus, tidak bisa diam. Ya. Hanya bertanding dengan iman yang benar. Ya, seperti Pak Chandra ini terus dia bertanding terus dengan iblis. Siapa yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, dia tangking dalam nama Yesus. Kesaksian beliau luar biasa. Kan begitu. Ada orang yang dirasuki kuasa-kuasa kegelapan, oke. Pak Chandra mungkin pakai dalam nama Yesus, enyahlah. Dan saya yakin juga lewat Pak Chandra memakai nama Yesus, Pak Chandra dipakai Tuhan. Bukan sepihak saja. Pak Chandra hanya memakai nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mau pakai Pak Chandra, semuanya itu berhasilkah? Tidak berhasil Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak pakai kita, sehebat apapun kita, jangan pernah yakin berhasil. Tapi kita berhasil karena kita memakai Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, dan Tuhan pakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Kita dipakai untuk bertanding melawan siapapun yang ada di sekeliling kita. Supaya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Nama Tuhan semakin dibesarkan. Ingat, ketika kita masih diizinkan Tuhan hidup sampai pada saat ini, kita bertanding melawan COVID misalnya.
melawan kemiskinan sekarang ini, melawan ekonomi yang semakin hari semakin tidak jelas barangkali, makin susah. Tapi diizinkan Tuhan hidup pun kita syukuri. Karena apa? Disinilah kita harus bertanding juga melawan semua itu yang ada kita hadapi saat ini. Dan kemudian yang kedua dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Bukan rebut kematian kekal. Kita bertanding merebut hidup yang kekal, bukan kematian kekal. Berarti kalau hidup yang kekal yang harus kita rebut, maka perjuangan kita apapun itu harganya, berapapun dan apapun harganya untuk merebut hidup kekal, harus kita upayakan. Ya toh? Karena banyak sekarang ini orang ya hitung-hitungan. Padahal dia mampu, kalau tidak mampu, is oke. Apa yang mampu kau lakukan untuk merebut hidup kekal? Lakukanlah. Terkadang hanya dengan senyuman saja pun kita mampu merebut hidup kekal. Dengan senyuman. Tapi ketika kita jutek aja pun itu sudah merebut hidup kematian kekal. Kenapa? Orang akan mengutuki kita. Begitu katanya pendeta, begitu jutek amat. Katanya pendeta, nggak ada ramah-ramahnya, nggak ada sopan-sopannya. Tapi ketika kita senyum aja bagi orang yang kita temui, kita tebar senyum tepat pada waktunya. Itu juga kita sudah merebut hidup yang kekal. Gampang segampang itu. Banyak orang sekarang untuk tersenyum pun tak mampu lagi, Bapak. Apalagi tertawa, tersenyum pun berat. Sepertinya ini berat sekali untuk bergerak. Kaku. Kenapa? Karena situasi sekeliling kita yang tidak mengizinkan kita untuk tersenyum, apalagi tertawa. Untuk bersuka cita, apalagi bergembira, beria-ria. Apakah kita kalah itu? Bertanding dalam hal seperti itu pun kita kalah? Bagaimana? Makanya ingat apa yang harus kita ingat hal kedua. Yang ingat yang pertama bahwa dalam hidup ini kita bertanding sama seperti pertandingan hidup di dalam pertandingan iman. Dan ingat yang kedua adalah untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Kita sudah berikrar. Kita sudah berjanji, bersaksi. Oh apa? Untuk mempertahankan, merebut hidup kekal itu bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi orang yang di sekitar kita. Apakah kita terpanggil untuk memberikan hidup kekal kepada saudara-saudara kita? Apakah kita sudah ingat bahwa kita ini juga pasti memiliki hidup yang kekal itu? Apakah kita sudah klaim seperti orang luar sana, saya klaim janji Tuhan bahwa hidup kekal itu menjadi milik saya? Enak aja main klaim-klaim. Memang asuransi pakai klaim, memang kita bayar premi kata orang sana. Sehingga klaim hidup kekal menjadi milik. Itu direbut, berarti butuh perjuangan dalam merebut hidup kekal. Butuh perjuangan. Kalau untuk bertanding, untuk mendapatkan piala yang sejenak aja, yang hanya sementara. Orang susah payah, keringat, sampai keringat jagung, bahkan keringat darah untuk merebut kemenangan yang mahkotanya, yang pialanya diperebutkan dan berganti, terkadang piala bergilir. Ini hidup kekal, piala yang tidak dapat direbut oleh orang lain ketika sudah menjadi milik kita, yaitu hidup kekal. Kalau kita misalnya lihat bagaimana orang yang untuk membentuk otot saja dia nge-gym, berapa jam sehari, makanannya bagaimana, pola tidurnya, pola istirahatnya, ada kedisiplinan, ada kesetiaan, ada aturan-aturan yang dia miliki. Masakan untuk merebut hidup yang kekal. Sudah seperti apa kita lakukan, Bapak Ibu? Apakah sudah lebih berat daripada pertandingan di dunia ini yang kita lakukan di dalam merebut hidup kekal? Kita dipanggil untuk ke sana loh. Kita sudah berjanji, aku ini Tuhan sudah percaya bahwa Engkau adalah juru selamatku pribadi. Dan juru selamat pribadiku aku akan sampaikan, saksikan, ikrarkan ketika saya sudah memiliki Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku sekarang dan selama-lamanya. Engkau milikku, aku milikmu, hidup dan matiku adalah buat Tuhan. Apa perjuangan kita? Maka ketika kemarin itu saya katakan, saya kutip dalam Wahyu 14 ayat 13. Bagaimana kita bahwa hidup ini, di dalam hidup kita ini, dikatakan di sana apa?
bahwa bagaimana nanti ketika kita mati, ya berbahagialah orang yang mati sejak saat ini, kata Roh, mati dalam Tuhan. Kenapa? Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jerih lelah seperti apa yang kita lakukan selama pertandingan kita ini? Apa jerih lelah mereka yang mati dalam Tuhan? Menyangkal diri, apakah itu kita lakukan? Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil, apakah itu kita rasakan dan kita lakukan? Membalas kejahatan dengan kebaikan, apakah itu kita lakukan? Ya, banyak sekali. Ketika orang mengejek kita, menghina kita, tapi kita tetap tebar senyum, kita tetap minta berkat dari mereka yang mencaci maki kita, boro-boro, ya. Apakah kita tidak gampang tersinggung pada saat ini? Banyak orang ketika tidak, ya terkadang ya. Mungkin di sini, di kita, tapi saya kira di sini tidak, tapi di tempat lain ada. Karena tidak ditanya, tidak diminta komentar di Zoom, besok dia tidak masuk lagi. Tersinggung, bahkan leave dari grup, ada seperti itu. Di Zoom lain saya temui, tapi di sini puji Tuhan setia semua. Kuat-kuat semua imannya di sini. Orang-orang yang bertanding semua di sini, apapun yang terjadi tetap semangat, sukacita terus. Ya. Amin. Hati tidak gampang tersinggung di sini. Wih, luar biasa. Ya, saya aja yang gampang tersingging di sini. Tersungging senyuman terus. Ya, haleluya. Ya toh. Nah, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan, apa itu nanti yang mengikuti kita ketika mati? Ya. Tetapi ketika kita kini hidup, kita sabar, kita tenang menghadapi segala sesuatu, apapun saudara kita terima apa adanya. Ya, okelah, hanya itu yang dia tahu. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, padahal mereka orang pintar, orang hebat. Tapi kita harus mampu berkata, ampunilah dia Tuhan sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya, seperti tadi ada di grup menginfokan hal-hal yang hoax kata orang. Yang ngapain kita tebar hal-hal yang hoax? Begitu juga terkadang saya berpikir begitu. Kenapa yang negatif-negatif, apa untungnya kita infokan, misalnya Pak Chandra sekarang sudah mualaf. Mau benar mau enggak, apa urusannya kita di sana? Paling kita doakan saja. Kan begitu. Waduh, kita kaget. Pak Chandra mualaf. Padahal belakangan ini setan-setan ditengking terus dalam nama Yesus, kok dia mualaf? Padahal enggak benar ceritanya. Tapi kalaupun benar, apa untungnya itu kita beritakan? Seperti itu toh. Enggak ada manfaatnya bagi kita. Mungkin ada orang yang saudara kita yang lemah imannya, Pak Chandra aja yang sudah seperti itu masih bisa goyah, apalagi saya. Ya udah, saya juga keluarlah. Saya juga jadi tinggalkanlah. Enggak benar ternyata. Nah kan begitu. Nah makanya mari kita sensor juga, mari kita filter juga, supaya apa yang mau kita sampaikan di grup, yaitu membawa aura yang positif, yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita, yang membangun bagi saudara-saudara kita tentunya. Ya kan begitu. Tapi kalau hanya membuat aura-aura yang negatif, membuat orang lemah, ya menjadi gagal fokus dalam iman, udahlah abaikan sajalah. Kan begitu. Wah, ini Pak Hendra imannya nggak kuat. Ya. Kenapa? Masih sakit. Itu kan membawa aura yang negatif. Coba kalau kita Pak Hendra dipaksa istirahat sama Tuhan. Karena ketika dia masih mampu bergerak, dia disuruh istirahat juga tetap aja melayani. Maka dengan sakit disuruh rawat inap, harus istirahat. Ya kita ambil positifnya, Bos. Kan begitu. Ketika masih mampu berkata-kata, ketika masih mampu menggerakkan tangannya, disuruh istirahat juga nggak mau istirahat. Yang penting tangan dan mulut saya masih bisa bersuara, saya tetap melayani Engkau Tuhan.
Padahal badan kita ini kan bukan robot. Robot aja pun masih ada waktunya istirahat. Mesin aja pun ada waktunya istirahat. Toh? Kalau tidak panas, aus, keropos. Tapi ketika Tuhan izinkan istirahat total dulu bos, katanya sama Pak Hendra. Akhirnya apa? Untuk berbicara, udah bisa bicara Pak Hendra? Belum Pak, masih sedikit. Nah, terpaksa istirahat. Kita ambil positifnya supaya segarkan kembali. Istirahat orang di pom bensin mulai dari nol Pak Hendra, ya kan? Mulai dari nol lagi, mau belajar berjalan, dilatih ngomong, dilatih menggerakkan tangan, itu mulai dari nol. Puji Tuhan, saya kembali muda, semangat muda, kan begitu seharusnya kita. Jangan ambil terus yang positif negatifnya. Kalau kita ambil negatifnya, waduh, repot hidup. Makan pun kita nggak berani kalau ambil negatifnya, itu. Makan pun kita takut, minum pun kita takut kalau kita lari ke negatifnya. Wah, makan nanti kalau bisa pas makan kita batuk, keselak, bisa mati kata orang. Akhirnya nggak mati, nggak makan. Ya mati juga nggak makan. Tapi bagaimana dalam situasi sekarang ini? Firman Tuhan ingatkan kita supaya senantiasa berjaga-jaga. Gimana berjaga-jaga? Ya tentunya mari kita dalam kehidupan kita ini. Kita bukan lagi anak-anak katanya. Ibrani 12 ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kita tidak mau bertanding, kita tidak mau capek, tidak mau letih, tidak mau katakanlah berusaha, tidak mau ada tantangan dalam hidup beriman, ya kita ini bukan lagi anak. Terkadang dalam pelayanan, dalam merebut hidup kekal itu, harus ada ganjaran yang harus kita terima. Harus kita ada menderita. Ya murid-murid Yesus saja yang 11 itu sudah ring 1 dari Yesus. Mereka hidupnya menderita, nggak seenak hidup saya. Tapi kadang kita meminta lebih dari murid-murid daripada rasul-rasul. Kita mau lebih enak dari mereka, padahal mereka mati martir semua. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, kita udah pernah dibuang belum? Dibuang dari keluarga aja, waduh belum sempat. Oh dibuang dari kumpulan aja, belum. Ketika orang menyepelekan kita aja, merendahkan kita, emang lu doang hidup. Tanpa lu juga gua bisa hidup. Kita sudah langsung lemah. Walaupun kadang orang melihat kita kuat. Bapak Ibu, bagaimana supaya dalam kehidupan kita sekarang, kita mengingat bahwa hidup ini sama seperti bertanding. Bertanding bukan tanpa musuh, tapi musuh yang kuat, iblis. Ya. Iblis, emang kita bisa ngalahin? Emang kita sudah lebih hebat dari iblis? Iblis juga kenal Yesus itu siapa. Takut, bahkan dia gemetar sama Yesus, sama anak Allah. Ya toh? Sehingga dia dilempar, dibuang ke babi karena dia takut. Jangan lempar kami ke situ, tapi suruhlah kami ke babi-babi itu. Walaupun mati juga. Makanya banyak orang berkata, kenapa orang Kristen nggak pernah kerasukan setan? Karena mereka kuat makan babi katanya. Tuh. Kuat makan babi. Kenapa? Ya jangankan setan. Nenek moyangnya aja kami makan katanya. Betul? Nenek moyangnya aja dimakan. Siapa lagi? Apalagi elo kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Iblis saja gemetar ketika bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan anak Allah. Bertemu dengan Sang Juru Selamat. Bertemu dengan jalan kebenaran dan hidup, iblis gemetar. Kita ada yang kita takut. Makanya benar kata Pak Salim Said. Orang Indonesia, jangankan setan, manusia, Tuhan pun tak dia takuti katanya. So, Salim Said sendiri berkata, Tuhan pun tak ditakuti. Kenapa? Sudah terbidana, koruptor, masih tetap dada-dada dan senyum. Ya. Itu orang Indonesia. Pendeta-pendeta banyak di luar sana mengkhotbahkan. Jadilah sahabat bagi semua orang, tetapi sesama pendeta pun tak bisa jadi sahabat. Ya. Jadilah sahabat
bukan bisa bersahabat, tapi saling sikut, tapi sesama hamba Tuhan. Saling merebut lahan lapak pelayanan. Jemaat, ketika jemaat si A beribadah ke jemaat si B, iri. Wah, engkau sudah merebut dombaku. Itu semuanya domba Tuhan, Bapak Ibu. Gereja itu ladang di mana kita sebagai hamba Tuhan boleh memanen. Domba itu berhak dimanapun padang yang disediakan Tuhan. Ini tidak gara-gara si A beribadah di gereja si B, karena dia sudah beribadah di gereja si C. 3 gereja ini, 3 hamba Tuhan ini saling sikut, saling tidak tegur sapa. Seperti itu. Padahal kita dikatakan satu tubuh, toh. Kita satu tubuh. Gereja itu kepalanya Yesus. Kita ini gereja AB, gereja Katolik itu, gereja HKBP misalnya, gereja karismatik, gereja Pentakosta itu tubuh. Kepalanya satu Yesus. Dan baptisannya di mana? Di dalam satu nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa masing-masing saling iri, saling rebut? Bisa tidak saling tegur sesama hamba Tuhan? Inikah pertandingan kita yang kita hadapi? Seperti inikah gaya kita merebut hidup kekal itu? Kalau sesama hamba Tuhan saja pun yang kepalanya adalah Yesus sebagai Raja Gereja tidak bisa saling bekerja sama. Saling menyalahkan, saling sikut, saling berantem. Apa benar nanti kita tidak semua orang yang memanggil Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Kalau bagaimana nanti dikatakan, aku tidak kenal engkau, enyahlah katanya bagi pendeta-pendeta, bagi kita-kita yang tidak bisa bertanding dengan iman yang benar. Di akhir pelayanan kita sudah melakukan banyak sekali pelayanan. Bahkan misalnya seperti Pak Chandra misalnya. Aku sudah menyembuhkan, mengusir setan. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Wah, percuma semua yang kita kerjakan. Karena apa? Memakai Tuhan, bukan Tuhan pakai kita. Makanya kenapa seringkali orang saya ingatkan. Berdoa sambil bekerja, sambil berdoa, dan berdoa sambil bekerja. Bagaimana sih hidupnya kalau begini? Ya bekerja, berdoa. Bekerja dan berdoa, benar. Tapi kalau bekerja sambil berdoa, berarti itu doa itu sambilan. Kalau sempat berdoa, kalau enggak ya sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Cara hidup kita harus benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Satu hal tentunya yang harus diingat juga. Bagaimana supaya di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hal yang paling utama. Kita mengingat bahwa kita sudah mengikrarkan itu di depan Tuhan. Di depan jemaat. Bagi orang banyak. Bagaimana kita dipanggil untuk boleh merebut hidup kekal itu. Kita dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, amanat agung kata orang sekarang ini. Bagaimana boleh mengamalkan ataupun katakanlah menyampaikan amanat agung bagi orang lain. Tapi bagi saya sebenarnya ya Bapak Ibu tentunya hal yang paling utama adalah bagaimana supaya dalam kehidupan kita ini kita sadari kalau dikatakan bertanding, bagaimana mungkin kita bertanding tanpa ada musuh, ya toh? Tanpa musuh seseorang tak akan jadi pemenang. Bagaimana kita boleh bertanding kalau kita hanya sendiri bertinju? Itu latihan namanya. Tanpa sparring partner. Tanpa ada lawan bertinju. Ya toh? Gak mungkin kita tanpa musuh bertanding, tanpa lawan. Gak mungkin kita jadi pemenang orang kita sendiri. Bagaimana mungkin dikatakan, oh saya menang. Menang lawan siapa? Enggak ada. Orang malah mentertawakan kita. Dan tanpa pertandingan, seorang tak akan tahu seberapa besar kekuatannya. Ya, seperti saya dulu masih rutin puasa waktu masih muda. Ketika ditawarin makan, ayo mari makan Pak Pendeta. Enggak, saya lagi puasa. Oh maaf ya, saya enggak tahu kalau Pak Pendeta puasa. Kenapa mesti minta maaf?
Iya saya makan padahal saya nggak tahu apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ketika ada makanan lah saya kuat berpuasa. Disitulah pertandingan bagi saya. Tapi kalau saya puasa gara-gara nggak ada makanan itu wajar. Karena banyak orang sekarang berpuasa gara-gara nggak ada yang mau dimakan. Itu DL kata orang, derita lo. Puasa gara-gara nggak ada yang mau dimakan. Tapi kalau kita berpuasa banyak berlimpah makanan, tinggal pilih dan tinggal comot, tapi kita mampu untuk menjaga nafsu kita untuk tidak makan, nah kita menang di sana. Bagaimana dengan situasi sekarang ini? Dilarang buka warung makanan. Ya, menghargai. Bahkan kita sebenarnya diuji di sana ketika banyak makanan. Ada saksang, ada BPK. Kalau ada kolesterol jangan dimakan, tapi ketika ada makanan dia lupa ada penyakitnya. Ya. Ketika nanti malam pulang sakit, dia doa, Tuhan Yesus sakit sekali sembuhkan aku. Kau udah tahu kau nggak bisa makan daun singkong gara-gara asam urat, tapi kau makan juga, tahankanlah, kata Roh Kudus. Kalau orang asam urat nggak boleh makan kacang panjang, tapi tetap kau makan katanya. Dia jawab Tuhan kacang panjangnya sudah dipotong-potong, jadi bukan lagi kacang panjang, udah jadi kacang pendek. Dia tetap aja. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kita ingat. Kita disuruh dipanggil bertanding. Tanpa musuh, seseorang tak akan jadi pemenang. Dan tanpa pertandingan, seorang tak akan tahu seberapa besar kekuatannya. Kalau tak ada musuh, kalau tak ada tantangan, kalau tak ada hambatan, ya mungkin kita akan lancar-lancar saja. Tapi ketika ada tantangan, ketika ada sesuatu yang kita menjadi pergumulan kita, di sanalah kita tahu, oh ternyata saya menang. Ya, seperti sekarang ini Bapak Ibu, mungkin koruptor, ya koruptor ini segala macam. Mungkin saya pun belum karena belum ada aja kesempatan. Mungkin kalau ditawarkan 3M misalnya di depan saya, Pak Mani ini 3M ini, terima ini sebagai persembahan kasih buat Pak Pendeta ini, 3M saya berikan. Mungkin saya terima tanpa panjang pikir, saya terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Tahu-tahu itu pencucian uang, masuk juga saya. Itu nggak jelas juntrungannya, terima 3M aja. Apa dasarnya saya terima 3M? Wah ini Pak, biar bangun gereja, jadi berkat Bapak. Terima ini 3M, satu koper di situ. Mungkin saya nggak banyak tanya, oh terima kasih, ini mungkin jalan Tuhan, ini berkat Tuhan luar biasa. Tahu-tahu besok datang tim KPK jemput. Itu, waduh Pak Pendeta Manik koruptor ternyata. Oh nggak bijak Pak Pendeta Manik, mau terima duit aja. Masuk. Itu. Mungkin karena sekarang belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan mungkin saya juga lemah. Makanya terkadang kita gegabah juga. Dasar itu, maaf cakap bodoh banget itu. Karena belum datang sama dia. Coba kalau datang sama dia. Ya, mungkin karena kita bukan pemimpin pesantren juga kayaknya. Coba kalau kita ustadz juga barangkali ada pesantren kita juga tergoda. Kan begitu, nggak ada kesempatan. Maka kata Bang Napi ada apa? Kejahatan itu bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Oke, kita tidak ada niat, tapi ketika ada kesempatan, mampukah kita mengalahkan kesempatan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari dan mari. Ingat senantiasa. Apa yang harus kita ingat? Hal yang terutama adalah kita ini bukan anak-anak gampang, tetapi anak Tuhan yang menjadi pemilik kerajaan. Ya. Dan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, putra-putra mahkota, banyak musuh yang mengincar kita. Terutama si iblis yang berjalan keliling katanya sama seperti singa yang siap setiap saat menerkam kita. Kita takut? Oh, saya sebagai anak Tuhan tidak takut sama singa. Saya tidak takut sama iblis. Saya bisa tengking dalam nama Yesus.
Sekarang banyak hamba Tuhan yang terjatuh, terjerumus. Ya. Sekuat apa gitu. Tidak usah lu jauh-jauh, bertanding saja dulu dengan diri kita sendirilah. Bertanding dengan diri sendiri seperti apa walaupun tak ada lawan. Mampukah kita melawan, menahan emosi kita? Emosi saja. Sama seperti lagu di luar sana. Emosi jiwaku. Dapatkah kita mengendalikan emosi jiwa kita? Adakah rasa dendam di dalam hati kita yang masih terpendam sampai saat ini, akar pahit? Seperti saya pernah ditanya orang, bagaimana memaafkan Pan Pendeta? Ya saya maafkan dia. Terus kalau besok ketemu, ya saya ingat lagi perbuatannya. Ya memaafkan boleh, tapi melupakan susah. Banyak seperti itu, toh. Memaafkan gampang, tetapi untuk melupakan susah. Tapi ketika kita mengampuni, ketika kita mengampuni, kita maafkan, kita lupakan semua perbuatannya. Ketika kita besok bertemu dengan dia, seperti tak ada apa-apa terjadi dalam hidup. Ini yang mau kita upayakan. Mampu kita seperti itu atau tidak? Ya, karena memang terkadang berbicara itu, menasehati itu enak. Menasehati itu enak. Tetapi untuk ketika kita dinasehati, panas kuping. Tapi ingat, bagaimana kita boleh mengingat. Ingat senantiasa. Bahwa apa? Bahwa kita dipanggil dan sudah berikrar di depan banyak saksi. Bahwa kita harus merebut hidup yang kekal itu. Berarti kalau rebut hidup yang kekal bukan hanya hidup di dunia ini saja. Tetapi hidup kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Rumah kita bukan di dunia ini. Sekaya apapun kita, nanti mati hanya bawa peti. Walaupun komplit tadi pagi ada dibahas di grup WA. Kenapa kalau lahir telanjang, mati katanya telanjang. Tapi toh dibawa juga ke San Diego Hills. Peti matinya harga ratusan juta bahkan miliaran. Tapi itu dipandang Tuhan. Enak di dalam. Mau dikubur di San Diego Hills juga sama dengan di pekarangan rumah atau di belakang rumah. Sama aja rasanya. Nggak ada bedanya dikubur di pemakaman umum di TPU dengan di San Diego Hills, sama saja. Di dalam nggak bisa parkir motor Harley Davidson. Apalagi parkir Lamborghini. Nggak ada biar juga di San Diego Hills. Sekaya apapun kita, nggak bisa bawa mobil ke sana. Biar juga pakai jas, pakai jubah, tidak mungkin nanti ditaruh di kantong jas atau di kantong jubah. Sekaya apapun kita dibuat duit di sana dan bermanfaat. Bisa jajan nanti setelah mati, enggak. Seenak apapun makanan, sekuat apapun kita makan, besok udah tunggu di toilet aja semuanya. Jadi apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Nggak ada yang mau kita banggakan dalam hidup. Tidak ada yang mau kita sombongkan dalam hidup. Tidak ada yang mau kita tinggikan dalam hidup. Saya pernah belajar. Kalau engkau masih direndahkan orang, syukurilah katanya. Kenapa? Karena engkau berarti lebih tinggi dari dia, maka engkau direndahkan. Maka kalau bisa, tempatkan dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tak bisa lagi merendahkan engkau. Wow, luar biasa saya pikir. Tapi ketika engkau masih di tempat ketinggian, maka banyak orang yang akan ingin dan merendahkan engkau. Tapi ketika engkau berada di tempat paling rendah, tidak ada lagi orang yang mampu merendahkan engkau. Maka supaya engkau tidak direndahkan orang, carilah posisi di tempat paling rendah. Bagaimana kita Bapak Ibu? Berarti kita masih di tempat yang tinggi, ketika ada orang lain yang ingin iri dengan keberadaan kita sehingga dia merendahkan kita. Tapi serendah apapun kita direndahkan oleh orang lain. Ketika kita hidup berpadanan, bertanding dengan merebut hidup kekal itu. Ya Bapak Ibu, itu menjadi piala kita, itu menjadi mahkota kita.
Itu menjadi jawaban iman kita. Firman Tuhan berkata, engkau hidup untuk Tuhan dan mati pun hidup untuk Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi hari ini. Kalaupun hari ini aku mati, aku tidak takut. Karena mati itu sudah menjadi kewajiban. Kapanpun hari ini, besok atau lusa. Pasti mati. Tidak ada yang bisa bertahan hidup 100 tahun. Walaupun Kejadian 6 ayat 3 berkata bahwa manusia itu berumur 120 tahun. Tapi jarang sekarang itu. Jarang orang bisa hidup 120 tahun. Bahkan pemazmur berkata kalau kuat 70 dan 80. Atau umur maksimal manusia sekarang kalau ya Kejadian 6 ayat 3 berapa? Hanya 120 tahun. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Umur kita hanya 120 kalau kuat, bukan hanya 70 atau 80. Karena banyak sekarang orang, umur berapa meninggal? 90 sekian. Umur berapa meninggal? 101. Tapi sudah ditarget sama Kejadian 6 ayat 3. Umur manusia itu 120 tahun. Apakah kita mampu bertanding selama 120 tahun hidup kita? Ya. Nah itu Bapak Ibu. Maka untuk itu, bagaimana kita boleh dalam hidup kita sekarang ini mengingat, kalau dulu iklan kampanye, ingat, ting katanya. Nah, kalau sekarang nggak lagi. Ingat, dalam pertandingan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kenapa kita merebut hidup yang kekal? Karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita bagi setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita rebut, kita pegang, kita tetap hidup berpadanan dengan hidup yang kekal itu. Karena 1 Yohanes 3:16, karena Yesus sudah mati bagimu, maka engkau juga wajib mati bagi saudaramu. Berikan hidup kita ini kepada saudara kita seberapa kita mampu berikan. Jangan terpaksa dan jangan paksakan diri juga. Dan jangan ingat-ingat kebaikan apa yang pernah kita berikan kepada orang. Ya, percuma katanya toh. Tapi ingatlah kebaikan orang yang diberikan kepada kita. Itu saya pegang itu. Saya tidak pernah memberikan kebaikan apapun kepada orang. Tapi orang memberikan banyak kebaikan kepada saya dan saya tetap ingat. Nah, kita juga di sini itu pertandingan kita juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk tidak berlama-lama. Bagaimana kita sekarang menyadari, mengingat bahwa hidup kita sekarang ini apapun yang terjadi, apapun kita alami. Kita bertanding. Dan kalau kita bertanding, hidup dalam pertandingan, jangan menoleh ke belakang, tetap fokus pada pertandingan kita. Fokus. Jangan keluar daripada ring, daripada jalur pertandingan. Kalau orang bilang sekarang OTW, on the way. Tapi kalau saya katakan OTT, kenapa OTT? On the track, pada jalur kita berjalan. OTT bukan orang. OTT, on the track, kata orang. On the track, tetap pada jalur, bukan OTW. Di jalan ya tak jalan apa. Tapi ketika kita tetap di jalur sama seperti kereta. Mau sepanjang apapun ke belakang, mau berapa banyak pun bebannya, ketika dia tetap pada jalurnya, pasti selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dalam pertandingan iman yang benar kita sekarang? Apa yang kita lakukan? Masihkah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Ya. Masihkah? Ya, seperti saya hari ini saya harus korbankan anak saya karena harus bawa handphonenya dulu. Oh. Ya. Nah, pinjam dulu handphonenya, Papa dulu lagi pergi dulu. Nanti ada Zoom, takut belum sampai di rumah, belum bisa sampai di rumah. Ya, biasanya anak saya ini harus nonton drakor. Ya, apakah itu lagu Korea atau apa? Tapi karena handphonenya saya bawa, dia harus menahan diri dulu untuk tidak nonton. Bagaimana kita di sini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus.
Ingat senantiasa. Kalau dikatakan ingat senantiasa, jangan pernah melupakan. Sama seperti napas kita ini bernapas, senantiasa bernapas. Apakah kita bisa sejenak saja tidak bernapas? Kalau kita sanggup 5 menit saja tidak bernapas, luar biasa. Jantung kita berarti masih kuat. Ya. 10 menit masih kuat. Oh, ada keajaiban. Setengah jam tidak bisa tidak bernapas. Wow, itu ajaib. Toh? Tapi kalau kita akan senantiasa bernapas sama seperti napas ini mengalir dan mengalir, keluar masuk biasa bebas. Itu yang harus kita ingat senantiasa bahwa kita bertanding dalam hidup ini. Selama kita hidup dalam pertandingan. Berarti kalau hidup dalam pertandingan, jangan pernah anggap enteng dalam hidup ini. Karena katakan tadi, iblis siap berjalan keliling mengaum untuk siap menelan kita. Kapan kita silap? Kapan kita lengah? Silap itu kata orang Medan ya. Kapan kita lengah? Di sanalah waktunya iblis menerkam kita. Maka jangan berikan kesempatan Bapak Ibu. Tetap ingat posisi kita sekarang ini. Walau dalam masa pandemi ini kita tetap bertanding. Situasi pandemi kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi mari tetap lakukan protokol apapun itu yang terjadi. Mari tetap hindari apa yang tidak baik dalam hidup kita beriman. Apa yang perlu kita buang dari hati kita. Bertanding untuk senantiasa hidup di jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Dikatakan. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Apa yang harus kita lakukan? Mari jauhilah dan kejarlah keadilan dalam hidup kita. Kita beribadah juga, mari kita tetap setia di dalam ibadah kita. Di dalam kesetiaan kita pelihara. Kesetiaan di dalam kasih, kesabaran dan kelembutan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 11. Ini yang kita kejar dan dalam hal inilah pertandingan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memang ketika kita tetap kuat, ketika kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari di dalam Zoom kita ini, di dalam grup kita ini, mari kita cari perkara-perkara yang benar. Jangan suka mencari-cari soal dan bersilat kata katanya. Jangan kita suka menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, dan lain-lain. Mari kita berpikir sehat dalam hidup ini. Kalau ini sudah mampu kita lakukan, kitalah menjadi orang-orang pemenang. Kalau menjadi orang-orang pemenang, luar biasa, hidup senantiasa diberkati dengan sukacita, diberkati dengan damai sejahtera. Tak ada duit pun kita sukacita. Makan tak makan, yang penting juga sukacita. Kalau kata orang Jawa, mangan orang mangan, pokoknya ngumpul lah. Ada sukacita toh. Ya apapun yang terjadi di grup kita, pokoknya kita sukacita. Jangan lakukan seperti di grup-grup lain. Di sini kita bagaimana supaya bersukacita. Kita cari damai sejahtera di grup kita ini. Bagaimana supaya kita saling mengasihi di sini, itu yang kita upayakan. Walaupun selama ini saya, sekali lagi dalam terakhir, saya mau maaf karena terakhir-terakhir ini saya agak jarang masuk. Agak jarang ngumpul bareng Zoom Family Ministry. Maafkan saya, karena masih itu kondisinya. Ya, sama seperti ini ya puji Tuhan, saya harus di rumah Buning. Ya, saya pakai harus pinjam dulu. Ya, karena kalau keluar mungkin sudah repot. Segalanya mungkin terbatas. Nah, jadi saya kira mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari tetap kita ingat senantiasa bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, kita hidup di dalam suasana pertandingan supaya kita merebut hidup yang kekal dalam hidup senantiasa sepanjang umur kita. Kita rebut hidup kekal selama kita hidup supaya ketika kita mati pun kita tetap berada dalam hidup yang kekal. Jangan kita mati sekarang, mati juga yang kedua kali. Wow,
berseri sekali kematiannya. Tapi bagaimana supaya hidup itu berseri? Mari kita rebut hidup yang kekal sekarang, maka nanti ketika kita meninggalkan dunia ini juga, kita tetap hidup kekal yang menjadi mahkota kita. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah Engkau ingatkan kembali lewat firman-Mu bahwa kami harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan kami merebut hidup yang kekal Bapa di dalam surga. Karena untuk itulah Engkau telah memanggil kami dan kami sudah berikrar di depan banyak saksi bahwa kami menjadi orang-orang yang hidup kekal, yang menjadi bagian, menjadi mahkota kami. Supaya kami hidup kami sekarang, hidup di dalam Tuhan, dan ketika kami mati pun kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami untuk hidup dalam hidup yang kekal, supaya Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi teman kami, menjadi penolong kami, menjadi penghibur kami, menjadi penopang kami. Karena Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukan banyak perkara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan kembali kepada hambanya. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Lukman Manik yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus ingat senantiasa ya. Bahkan dikatakan ingat ya. Berarti kita harus terus mengingat ya. Senantiasa apa yang menjadi tugas kita ya untuk selalu mengiring Yesus ya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, karena di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ya, yang mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah ini yang harus kita lakukan ya, dari setiap kehidupan orang percaya ya, tetap memelihara iman, kita tetap teguh, percaya, tidak goyah ya, sekalipun dalam masalah yang rasanya kurang kita bisa menerima ya. Tapi itu yang harus kita lewati bersama Tuhan ya. Karena apa? Karena dikatakan ayat 8-nya ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya ya. Kita ini semua merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Ya. Kita lakukan terus sampai garis akhir. Jadi jangan sampai putus di jalan ya. Hati-hati ya kita sebagai anak Tuhan, karena di Yohanes 10 ayat 10 ya, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan semua orang. Ya, kita harus pegang itu firman. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, kesesakan apapun, tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, karena di Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Ketika kita bisa mencapai garis finish bersama Tuhan. Amin. Ya, lakukan terus bagian kita. Saya terlalu teringat akan pembicaraan Pendeta Elmanik yang selalu apa sih tujuan hidup kita? Yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan pernah untuk mendukakan hati Tuhan. Ya, lakukan bersama Yesus. Aku dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pendeta Lukman Manik yang sudah memberkati ibadah Family Ministry pada sore yang indah ini. Silakan satu lagu Pak Derison sebelum doa syafaat oleh Ibu Grace. Ya, kita akan berdoa, syafaat dipimpin oleh Ibu Grace. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu. Mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu. Yesus yang mengasihiku. Katakan ku berharga. Ku berharga di matamu. Mulia
Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangannya. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Ku dipanggil, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangannya. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Ku dipanggil, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangannya. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Yang ulang tahun tadi siapa, Pak? Ada yang ulang tahun ya, Pak Pendeta Komeng? Belum tahu ya saya ya. Oh, Istri saya. nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk sore menjelang malam ini Tuhan. Kembali Engkau menyediakan makanan bagi rohani kami. Engkau sungguh Bapa yang sempurna dalam merawat kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau sangat peduli kepada kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, Engkau senantiasa menyiapkannya itu bagi kami. Firman-Mu pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Bapa. Kami diingatkan untuk senantiasa Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami boleh setia karena kami ada dalam pertandingan Tuhan saat ini. Tuhan Yesus terima kasih, mampukan kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu agar kami tetap ada dalam pertandingan dengan setia Tuhan, dengan takut akan Tuhan dan juga disiplin Tuhan, memelihara firman-Mu Tuhan yang setiap saat Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan dengan kuat kuasa kami sendiri kami tidak akan pernah mampu. Tapi Tuhan Engkau mencurahkan kuat kuasa Roh-Mu bagi kami. Mampukan kami bertanding sampai akhir, sampai finish dengan setia. Terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami mampu untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta, oh Tuhan Lukman, Manik yang sudah menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tambah-tambahkan hikmat baginya. Tuhan tambah-tambahkan juga kuasa Roh-Mu bekerja dalam pelayanannya. Tuhan kami serahkan, kami percaya Tuhan yang sudah menetapkan, Tuhan yang sudah memilih, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidupnya. Apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan, Engkaulah Bapa yang maha tahu, yang melihat, dan maha tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan juga yang akan memenuhinya. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta Manik ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanannya, agar di setiap pelayanan jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tetap tersembunyi di belakang salib-Mu, nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan Bapak Pendeta Manik ini
istri, anak, keluarga Tuhan, Engkau berkati. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Jemaatnya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu pada sore hari ini yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami juga berdoa bagi Pak Komingguan sebagai gembala pada sore hari ini, family ministry. Tuhan Yesus, Engkau juga tambahkan juga kesabaran bagi hamba-Mu Pendeta Komingguan ini Tuhan, yang menggembalakan kami Tuhan dari yang berbeda-beda dengan bermacam-macam Tuhan cara hidup kami. Tuhan Yesus kiranya mau menambahkan kesabaran bagi Bapak Pendeta Komingguan, tambahkan hikmat Tuhan dan berkati setiap pelayanannya. Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya, Tuhan jadikan berkat bagi istri, anak, cucunya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta Komingguan ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan berkat bagi kami Tuhan melalui Bapak Pendeta Komingguan. Berkati juga Pak Lohendra. Tuhan Yesus yang mendampingi Pak Komingguan. Tuhan Engkau sudah menjamah dia. Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakitnya. Saat ini Tuhan, dia dipulihkan. Dia boleh beristirahat. Tuhan, saat ini kembali dia terjun dalam pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau memilih dia juga. Bukan kehendaknya, tapi Engkau yang memilih. Engkau yang memulihkan dia. Mempersiapkan dia untuk kembali boleh melayani Tuhan. Melayani pekerjaannya. Dan melayani di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan, kami percaya Pak Lohendra akan kembali pulih Tuhan, sempurna. Karena kesembuhan yang diharapkannya, kesembuhan daripada Tuhan. Berkati obat-obat yang dipergunakannya Tuhan. Sehingga benar-benar dia boleh kembali sehat. Di tengah-tengah keluarga juga kembali boleh menjadi berkat. Bagi istri maupun anak-anak. Di tengah-tengah kami family ministry juga Tuhan berkati Pak Lohendra. Berkati Pak Joni Iskandar yang juga mendampingi Pak Komingguan. Untuk kami semua di sini, Tuhan berkati setiap geraknya, usahanya Tuhan. Agar kami semua Tuhan terpelihara dalam satu keluarga. Tuhan berkati Pak Joni, apa kesibukannya di tengah keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan, pelayanan. Tuhan berkati Pak Joni, berkati Pak Derikson. Tuhan juga yang memberi semangat bagi kami. Di tengah-tengah jemaatnya, dia sungguh sabar Tuhan. Dimanapun dia ada, Tuhan berkati Pak Derikson. Semangatnya luar biasa Tuhan. Engkau melihat anakmu ini, Engkau yang memilih dia. Tuhan pelihara Pak Derikson. Kesehatannya maupun Tuhan. Tambahkan juga hikmat dalam pelayanannya. Sehingga banyak juga jemaatnya bertambah-tambah Tuhan. Dan boleh menjadi, Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus melalui Pak Derikson. Tuhan memberkati dia, berkati keluarganya Tuhan. Kami serahkan Pak Derikson ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Nikolas. Tuhan sudah berikan juga, luar biasa Tuhan. Saat ini dia boleh lebih lagi melayani Tuhan. Tuhan menyempurnakan dia, Tuhan izinkan dia boleh ikut ambil bagian dalam sekolah teologi ini. Dan kalau dia berhasil, semua itu karena Tuhan menyertai Pak Nikolas. Berkati pelayanannya, berkati kerinduannya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, inilah kami pada sore hari ini. Semua kami yang hadir Tuhan, pada sore hari ini di Family Ministry. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberkati kami pada sore hari ini. Kami dikuatkan, kami disembuhkan. Mereka yang ada dalam masalah, kami dihiburkan, kami diberikan jalan keluar. Engkaulah jawaban bagi kami Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mungkin ada bertambah ulang tahun, Tuhan tambahkan usia baru bagi mereka. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Berkati Tuhan dalam perjalanan hidup kami, baik yang hari lepas hari Tuhan maupun Tuhan mereka yang saat ini bertambah usia.
Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Bapak Presiden Jokowi, yang Tuhan sudah pilih, kami percaya Tuhan yang menetapkan, tidak satu kuasa bisa menurunkan dia. Maupun Pak Maruf Amin yang mendampingi, Tuhan berkati. Para menteri, maupun mereka dalam aparat keamanan, Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat Tuhan, melindungi bangsa Indonesia ini. Kami percaya Indonesia ada karena ada anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini menyatakan bahwa, oh Tuhan, kami adalah tiang bagi Indonesia. Anak-anak yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan semua pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, Indonesia, kiranya roh melawat, banyak jiwa boleh bertobat. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para dokter, para perawat, berikan mereka senantiasa kekuatan baru, berikan mereka juga hikmat dalam merawat pasien-pasien yang saat ini menderita Tuhan, baik sakit akibat COVID ataupun penyakit apapun. Tuhan, berikan mereka tetap pasien ini semangat untuk juga merebut hidup sama dengan kami semua Tuhan. Kami harus merebut hidup yang kekal itu. Berjuang Tuhan. Tuhan Yesus, pakai dokter dan perawat, pakai obat-obat, Tuhan berkati. Hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Bahkan esok hari ketika mereka melayani, nyatakan kuasa-Mu melalui hamba-hambamu. Jemaat Tuhan, berikan hati yang rindu, hati yang lapar dan haus untuk mencari kerajaan-Mu, mencari kebenaran dalam firman-Mu. Sehingga kami boleh beribadah pada esok hari Tuhan. Bersama-sama kami mau menaikkan syukur kami. Betapa baiknya Tuhan yang kami sembah. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang tidak sempat hadir pada sore hari ini, Tuhan melawat mereka juga. Yang tidak sempat bersama dengan kami di Family Ministry, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sharing kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di antara kami, dan Engkau juga yang menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, kesehatan kami, Bapak Ibu yang hadir, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan Bapak Ibu, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan kiranya juga Tuhan menyertai pelayanan kami menjadi dupa yang harum, dan terus perkenanan-Mu ada buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bintang-bintang Bapak Doni Iskandar, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Terima kasih Pak Mingguan. Ya, saya baru aja pulang, baru selesai. Terima kasih untuk Pak Pendeta Lukman Manik yang hari ini sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Terima kasih juga buat Ibu Grace yang sudah mendoakan kita semua, yang doa syafaat. Amin. Oke. Saya akan mulai saja bincang-bincang hari ini. Saya rasa di sini semuanya udah tahu peraturannya. Kita akan berbincang-bincang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Manik hari ini dengan tema ingat senantiasa. Kalau orang Manado bilang ingat jauh. Ya. Kalau orang bahasa Inggrisnya don't forget to remember. Baik. Kita akan mulai saja hari ini. Haleluya. Terima kasih. Oke, saya persilakan untuk siapa dulu? Ibunya cuma Ibu Grace ini.
Ya, Ibu Adeline ada Ibu Adeline. Ibu Adeline ya. Saya persilakan Ibu Adeline dulu ya. Silakan, Shalom Ibu Adeline. Ibu Adeline ada? Ibu Adeline mana ya? Lagi ada tamu kali ya. Oke, kalau gitu mungkin ini dah. Pak Chandra dulu dah, Pak Chandra. Pak Chandra biasanya nggak lama bisa hilang. Saya persilakan Pak Chandra. Terima Silakan, kasih Pak. banyak. Ya. Terima kasih Pendeta Anik.